Ini ada yang bertanya dari, wah ini jauh nih. Ini dari panitia saya dikasih tahu ini muhibinnya Gus Bah dari timur Gus, dari Ternate Gus. Ternate ini, jadi jauh-jauh. Di sana udah siang, udah 2 jam lewat nih ini. Silakan yang dari Ternate Mas Hilman Fauzi Mubarak. Silakan di panitia, silakan dibuka menu unmute ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, dan para pimpinan BPK. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Perkenalkan, saya Hilman dari Maluku Utara. Gus, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait dengan yang selama ini kami selaku pemeriksa BPK sering alami gitu. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Gus Baha kaitannya dengan peran BPK untuk memperlakukan orang yang telah zalim gitu, Gus. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana caranya kita menghindari seminimal mungkin dari memperlakukan salah kepada orang yang sebenarnya dia tuh tidak bersalah, tetapi khawatirnya kita, namanya juga manusia, kita ternyata memvonis orang yang sebenarnya dia itu tidak bersalah, tapi karena berbagai hal, namanya manusia, ada kesalahan kita, ternyata kita nyatakan orang tersebut dan tanda petik bersalah dalam pemeriksaan gitu. Bagaimana cara menghindarinya? Kemudian yang kedua, apakah ada doa yang dicontohkan oleh Rasulullah agar kita terhindar dari doa orang-orang yang mungkin tidak sengaja telah dizalimi oleh kita karena ya ketidaksengajaan kita dalam pemeriksaan. Karena mau tidak mau, bagi beberapa orang diperiksa itu suatu hal yang ya kita sudah sebaik apapun, seprofesional apapun kita berlaku kepada yang kita periksa, kadang ada beberapa yang mungkin nggak pas gitu penerimaannya. Nah, bagaimana caranya khawatirnya orang-orang tersebut mendoakan kurang baik kepada kita begitu. Terima kasih Gus atas jawabannya dan kesempatan yang diberikan kepada saya atas pertanyaan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Hilman dari Ternate. Ini satu lagi dari chat, ini ada yang bertanya juga. Oh, enggak 2 lagi. Ini super bonus Gus, super bonus. Ini terkait dengan pemeriksaan tugas BPK juga Gus. Ini ada pertanyaan begini Gus. Apakah ada ghibah yang diperbolehkan? Misalnya kalau orang BPK Gus lagi meriksakan, mendiskusikan kesalahan orang, keburukan orang gitu Gus. Nah ini kira-kira ghibah, membicarakan kesalahan orang, keburukan orang, ini kira-kira hukumnya gimana gitu Gus? Karena ini dilakukan tiap hari oleh kira-kira gitu Gus. Terima kasih Gus, monggo Gus Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini BPK benar-benar berhati besar. Begini ya, saya akan menjawab secara fikih yang mudawan ya, fikih yang dibukukan, yang diriwayatkan dari saya sampai ya semuanya lah, semua ulama. Ghibah itu ada 6 pengecualian yang dibolehkan. Di antaranya itu ghibah yang menggunjingkan orang atau mengata-ngatain orang yang memang harus diperlakukan seperti itu. Di antaranya adalah mujahir bil fiski. Orang itu memperlihatkan kefasikannya. Karena dengan cara itu kita bisa memaklumatkan ke sekeliling kita bahwa itu salah. Misalnya ada perempuan pakai celana pendek misalnya, terus jalan di depan kamu, terus kamu ngandani anak putri kamu jangan seperti itu haram. Kan itu ya ghibah, mungkin kita kenal namanya, terus kenal kesalahannya. Itu juga misalnya ada orang yang ditangkap KPK karena korupsi, kita pasti nyebut orangnya. Karena kalau nggak nyebut itu malah ribet. Kamu menghindari nggak nyebut supaya islami. Saya tadi melihat koruptor, orang mana orang Indonesia, namanya siapa, enggak lah saya nanti ngerasani ghibah. Akhirnya malah semua orang Indonesia itu kayak seperti itu. Jadi menghindari ngerasani satu orang, tapi akhirnya kayak semuanya mungkin gara-gara nggak disebut namanya. Dan dalilnya para ulama dia dapat saja dalil. Buktinya Quran juga nyebut misalnya Fir'aun, siapa beberapa aktor kesalahan kayak Abu Lahab. Itu bukti bahwa untuk kepentingan
kebenaran, itu kadang hibah itu ya boleh kayak itu tadi al-mujahir bil fiski. Kayak Fir'aun kan memaklumatkan diri sebagai Tuhan, Abu Lahab juga memaklumatkan sebagai musuh besar Nabi. Jadi memang ada pengecualian yang termasuk untuk syahadah. Mau tidak mau misalnya si A korupsi kan ditanya korupsinya sama siapa, uang ngalir kemana. Ini bagian dari, bukan karena yang tanya BPK terus tak halalkan, tidak, memang itu ada kitabnya. Cari di bab hibah itu ada 6 pengecualian, diantaranya halal seperti itu. Itu menurut pandangan fikih. Kalau menurut pandangan tasawuf lebih unik lagi. Di antara sanksinya Allah terhadap orang-orang zalim itu adalah lahum khisyun. Mereka akan hina fil hayati dunia. Mereka di dunia sudah mendapat afatnya, mendapat cara Jawa kena batunya. Jadi misalnya kan tidak lucu kan, misalnya orang koruptor, kemudian tidak ada sanksi sosial. Sehingga Allah selalu bikin sanksi sosial. Delalah orang itu ngerasani semua, gunjingkan semua. Sehingga dia cari teman ini susah. Artinya apa? Ghibah itu ya haram. Tapi itu cara Allah untuk menghukum kemungkaran. Dan itu diantaranya karena jadi gunjingan masyarakat. Coba kalau ada perempuan nakal, atau ada koruptor, terus ada pencuri, kemudian tidak jadi gunjingan. Kan dia tidak pernah menjabat jera karena nggak ada sanksi apa-apa. Maka diantara sanksinya Allah kepada mereka yang salah adalah khisyun, ada kehinaan yang dia dapatkan di dunia. Diantaranya dicibir banyak orang. Nah tentu yang mencibir nanti kena hukum setelah melebihi batas. Misalnya, wah dasar maling, paling turunannya maling, bayi maling itu sudah melebihi batas. Yang maling dia kok bapaknya juga bawa mbaknya di bawa. Apalagi dasar maling, potongannya tidak keriting, paling merokok. Hanya orang yang pendek keriting terus ke bawah-bawah kan. Nah ini sudah berlebihan. Nah apalagi misalnya, oh dasar koruptor, oh dasar partai ini. Padahal yang di partai itu tidak semuanya. Nah itu sudah berlebihan. Jadi itu ada ilmunya untuk. Jadi makanya saya masih ingat ketika Mbah Mun ditanya ada penyakit tertentu yang zaman itu susah disembuhkan dan penyebabnya adalah kemaksiatan. Ada dokter yang ingin menemukan obat itu, Mbah Mun ngendikan, kalau Allah ingin memberi sanksi, Anda jangan cari solusinya karena itu cara Allah ingin mendidik dia semoga menjadi tobat. Jadi di antara sanksinya Allah itu la'allahum yantahun, la'allahum yarji'un, semoga bisa kembali. Jadi kita ini jangan melawan Allah. Kalau Allah ingin memberi sanksi kok malah kita memberi solusi, kan lucu kan. Ada orang yang karena sering main perempuan, main korupsi, kemudian jatuh di masyarakat, terus kamu istighosa mengistighfari dia, ya kan ya lucu. Allah ingin memberi sanksi supaya ngalami khizyun fil hayatid dunya. Jadi itu